Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Slamet Nur Hamid, selaku dari pendamping lokal desa Kecamatan Karangadap. Pagi ini kita sudah berjumpa dengan Bapak Kepala Desa Jrepeng Kembang, Kecamatan Karangadap. Sehat, Pak? Sehat, Iya, alhamdulillah. Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ini sebelum itu supaya sahabat desa tahu, Pak Lurah bisa mengenalkan diri, Pak. Oke. Nama saya Suroto. Oke, Pak. Suroto saja, Pak Lurah Suroto saja. Gitu. tanpa titel. Tanpa titel, siap. Akrab dipanggil Pak To. Pak To. Siap. Kalau istri dipanggil Buto. Oke. Ini Pak Lurah ini karena pembawaan yang humor ini sehingga dekat dengan masyarakat begitu, Pak ya. Alhamdulillah. Kalau Pak Lurah terpilih jadi lurah itu tahun berapa, Pak? Mulai tahun 1999 sampai 2007. Oh, itu pertama. Pertama, periode kedua itu 2013 sampai 2019. Oke. Nah, ini periode yang terakhir 2019 sampai 2025. Berarti sudah melekat betul ya Pak Lurah. Insya Allah Iya. sudah melekat. Melekat betul ya. Sip. Ini menarik ini. Kok Pak To mau jadi lurah sih? Pak Lurah itu kan ini ya, kerjanya 24 jam, diomong masyarakat sana sini, begitu kan ya. Terus beban pekerjaannya juga begitu besar. Masyarakat kalau berpendapat itu mau sendiri, pemerintah dari atas juga memberikan aturan. Dengan ini kan tentunya banyak tekanan. Kok mau, Pak? Dan lama begitu. Ya, Ini faktornya apa ini, Pak? ya karena yang pertama ini biasanya kan kesempatan kerja yang mungkin sulit. Oke, kesempatan kerja. Yang kedua panggilan hati. Oke. Yang ketiga dukungan dari masyarakat yang begitu kuat sehingga kita berani. Siap. Ini soal kalau pertama oke lah ya, soal kesempatan kerja ya, orang bisa belajar panggilan hati. Apa yang manggil hati Bapak mau jadi lurah? Fenomena apa atau kejadian apa atau Jrepeng ini seperti apa kok Pak Lurah mau jadi lurah di sini? Ya. Kebetulan saya ini hobinya kan berorganisasi. Siap. Dari dulu sekolah itu senang dengan kegiatan-kegiatan Ye. ekstrakurikulernya. Oke. Terus sampai belum lulus pun kegiatan-kegiatan di masyarakat saya senang. Kegiatan kepemudaan, kegiatan masyarakat yang lain saya sering aktif di situ. Berarti modal sosialnya sudah besar Pak ya? Sudah ada modal sosial. Sehingga dari panggilan hati itu bagaimana Jrepeng Kembang ini bisa berkembang, bagaimana Jrepeng Kembang ini biar bisa maju. Ini saya terpanggil seperti itu. Oke. Akhirnya dengan dukungan teman-teman yang banyak, saudara-saudara yang banyak, kami yakin, ayo kita berangkat bersama, kita maju bersama, bagaimana kita bisa melakukan perubahan Jrepeng Kembang dari desa yang biasa-biasa menjadi desa yang maju ini bagaimana? Nah, ini, oke. Ini menarik ini bicara soal desa yang maju ini sahabat desa. Nah, spesifik saya ingin menanyakan soal, karena bicara soal desa itu selalu bicara soal masyarakat, bicara soal isu masyarakat yang jelas ini berkaitan dengan kemiskinan. Nah, persentase kemiskinan di desa Bapak ini sejak Bapak menjabat ya, berarti periode pertama terjeda, kemudian 2 dan 3 ini itu bagaimana Pak persentase kemiskinan di desa ini? Dari kata miskin itu sebenarnya kita sulit untuk memetakan. Siap. Si A dan si B miskin atau kaya itu memang susah. Oke. Karena miskin itu kan hanya di hati. Sebuah miskin itu hanya ada di hati. Filosofis sekali. Iya, sekarang kita mau mencari orang yang miskin saja. Ya. Terus saja bukan di desa kami aja. Kalau kita mau mencari orang miskin sudah susah. Sebetulnya sudah susah. Karena dulu yang miskin katanya itu miskin mau makan saja per hari itu susah. Ya. Sekarang makan sudah 3 kali lebih. Jadi persentase miskin itu saya yakin dari dulu sampai sekarang sudah menurun sekali. Iya. Dan kita mencari orang miskin sudah susah. Oke. Itu Bapak rasakan sekarang era kedua ini atau memang sejak dahulu jenengan pertama dijabat Pak?
era yang kedua ini, Era kedua ini. era yang terakhir ini. Oke. Kalau dulu memang ya, Dulu memang ada orang susah makan itu ada begitu ya? susah wong dulu kalau misalkan sakit periksa ke dokter itu, Iya. mesti dokternya bilang, dah nanti kalau pulang yang penting makan yang banyak. Itu dulu. Oke. Kalau sekarang Iya. di sini minum obat, tapi jangan lupa tidak boleh makan ini berarti kan makannya sudah berlebihan. Oke. Nah berarti banyak orang yang sudah mampu. Oke. Berarti secara ekonomi sebenarnya ada tingkat kemajuan, Iya. tapi secara mental, gitu Secara ya? mental, Secara mental. jiwanya ini jiwa Iya. miskin, Iya, memiskinkan diri gitu ya. memiskinkan diri. Oke, Kalau oke. sebetulnya orang itu pada mau bersyukur Iya. sudah kaya semua, sudah mampu semua karena jiwanya ini. Iya. Karena semua sekarang mudah, Pak ya. Iya. Kalau spesifik Pak soal kebijakan desa di periode jenengan, yang menurut jenengan itu secara signifikan merubah Jrebeng Kembang yang dulunya ada orang mau makan susah sampai kemudian sekarang bisa makan 3 kali bahkan bisa milih begitu ya. Iya. Itu di apa Pak? Kebijakan yang apa? Yang itu menurut Bapak signifikan ini? Iya. Intinya kalau desa memang tidak mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan memang tidak mampu. Betul. Tapi di kalangan masyarakat itu sekarang kan sudah ada pengusaha konveksi. Oke. Contohnya dari satu konveksi saja. Konveksi ini kalau di Jrebeng Kembang, pengusaha konveksi membuka lapangan pekerjaan itu kan mencari karyawan. Oke. Masyarakat Jrebeng Kembang yang nganggur, yang tidak kerja, ikut kerja di Jrebeng itu turah-turah. Sisa-sisa, jadi nggak ada yang namanya Jrebeng Kembang itu nganggur, nggak ada. Oke. Sebetulnya lapangan pekerjaan Jrebeng Kembang banyak. Banyak. Iya, banyak sekali. Khususnya di Kabupaten Pekalongan. Oke. Bahkan orang luar desa ke sini ya? Orang luar desa pun banyak yang kesini. Oke. Iya. Jadi untuk mengantisipasi bagaimana kemiskinan ini tidak terjadi pertambahan di desa Jrebeng Kembang ini kan tadi lapangan pekerjaan pengusaha-pengusaha kompleks itu sudah banyak. Ini sudah mengurangi angka pengangguran, Oke. sehingga mengurangi kemiskinan. Siap. Jelas sudah bagus sekali. Oke. Bahkan sekarang ibu-ibu rumah tangga itu sekarang nggak ada yang nganggur. Oke. Ikut kerja di konveksi, Iya. finishing, Iya. ikut menjahit. Yang katanya jahit itu hanya nilai tidak seberapa, sekarang penjahit pada makmur, pada sukses. Itu faktor apa Pak sebenarnya kalau dengan melihat fenomena ini begitu naik menukik ya, sehingga banyak orang berani berlari ke konveksi dan seterusnya, termasuk di Jrebeng Kembang ini menjadi salah satu pilar di Karangdadap ya soal ekonomi bangkit itu faktor apa Pak yang mengaruhi itu? Karena umumnya kan biasa kalau lingkungan itu kayak dosen ini minta foto ya melu minta foto. Oke. Iki sebenarnya pada dagang ya ikut dagang. Nah ini umumnya kalau di sini konveksi. Konveksi. Ada konveksi semua. Iya. Alhamdulillah hasil. Oke. Nah ini sehingga pendapatan per kapita daripada masyarakat itu sendiri sudah mulai naik. Sekarang kalau dulu itu kan satu rumah bisa lebih dari satu keluarga. Sekarang satu rumah satu keluarga. Atau bahkan satu keluarga 2 rumah gitu. Dua rumah. Berarti kan sudah ada kemakmuran. Iya. Oke. Kalau saya dulu teringat Pak, saya 2011 lewat Jrebeng itu belum begitu ramai sekarang. Ruko-ruko itu belum ramai sekarang. Jadi kalau saya lihat di desa itu ya masih relatif 1-2 ruko lah, belum seramai sekarang. Apa yang jadi alasan Bapak melihat bahwa ini menarik untuk menanamkan investasi modal di soal ruko di Jrebeng ini menjadi salah satu pusat ekonomi? Bapak dulu melihat itu seperti apa Pak? Kalau bisa dibayangkan pada kami yang masih muda ini supaya visioner juga melihat sesuatu fenomena, ini nanti larinya ke sini begitu. Kita mengaca kepada desa-desa lain. Oke. Kita mengaca kepada desa-desa lain seperti pasar Keduri itu kan sudah maju. Oke. Kita juga bagaimana kita bisa meniru seperti mereka. Oke. Supaya Jrebeng Kembang ini menjadi desa tujuan daripada desa lain. Oke. Dan bagaimana caranya warga kita itu bisa berusaha di desanya sendiri, tidak harus ke Jakarta, ke Surabaya, ke Semarang, tidak harus ke situ, tapi bisa mandiri berusaha di desa sendiri.
sehingga kita buka lapangan pekerjaan seperti toko-toko ini. Ruko-ruko itu ya. Nah, ruko-ruko ini sehingga warga itu bisa berusaha di sini. Dan alhamdulillah alhasil ya sampai sekarang ini alhamdulillah Jrebeng Kembang itu kalau pengen nasi padang sudah ada, pengen belanja sembako sudah ada, pengen apa Jrebeng itu sudah ada, sehingga menjadi tujuan dari desa lain. Oke. Itu. Ya, jadi akhirnya menjadi sumber ekonomi. Itu salah satu yang Bapak lihat menjadi satu faktor ya. Iya. Jadi selain soal adanya konveksi yang naik tadi, ada satu faktor lagi soal ketersediaan faktor ekonomi dominan, yang itu diantaranya ruko-ruko tadi. Gitu aja. Kalau melihat ada kebijakan soal ruko tadi, ada faktor determinan lain. Jadi ada undang-undang desa dan seterusnya yang kemudian Bapak kan berarti pernah menjabat sebagai lurah di periode sebelum undang-undang desa, dan juga sekarang merasakan menjadi lurah di periode undang-undang desa. Saya ingin tanya soal hambatannya, yang pertama itu Pak ya, yang kedua harapannya Pak ke depan. Kalau dengan kaitan hambatan ini mudah-mudahan tidak begitu banyak hambatan. Asal kita itu tekadnya punya, semangatnya punya, bergerak bareng dengan masyarakat, insya Allah hambatan itu mudah kita lalui. Oke. Nah, harapannya kalau memang itu semua sudah kita tepiskan, sudah kita lalui, harapannya ya Jrebeng Kembang ini akan menjadi desa yang mampu, yang bisa menjadi desa yang mandiri, desa yang bisa terpenuhi kebutuhannya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kalau memang seperti ini terus, semakin jauh ya, nanti desa Jrebeng Kembang ini masyarakatnya juga ikut makmur. Oke. Kalau harapan Bapak untuk Kementerian Desa soal regulasi undang-undang desa gimana Pak ke depan Pak? Bagus Pak. Sudah bagus ya? Harapan kami sudah seperti itu. Yang penting kita berjalan sesuai dengan aturan. Oke. Jadi tanpa aturan kita malah tidak terarah. Iya. Yang penting kebijakan dari Kemendes itu bagaimana, kita sebagai pemerintah desa mendukung saja. Apa aturannya kita laksanakan. Oke. Kalau satu hal lagi Pak, apa misi Bapak yang belum tercapai di Jrebeng Pak? Ada. Apa itu? Kalau boleh tahu. Memakmurkan masyarakat belum sepenuhnya bisa. Oke. Itu. Rencananya apa Pak untuk sampai periode jalan ini berakhir untuk menyelesaikan soal itu, kira-kira apa pandangan jenengan? Ya, satu lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Masih ke arah sana ya. Iya. Soal ekonomi korelasi dengan pemberantasan kemiskinan ya. Iya. Lewat kesediaan lapangan kerja. Nggih. Baik, terima kasih Pak Tom. Nggih, matur nuwun nggih. Sebenarnya ada banyak hal yang saya kira perlu dikulik lagi soal Pak Tom ini karena 3 periode ya. Tidak main-main, berarti sudah 3 kali pilkades dan beliau menang gitu. Tentunya tidak mudah kalau nggak punya track record yang bagus. Semuanya butuh modal sosial yang kuat. Nggih. Dari saya mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.